Halo semuanya, kembali lagi di channel JLID bersama dengan gue Mehdi. Kali ini gue akan membandingkan performa dari dua laptop, yaitu laptop gue pribadi Alienware 17R4 melawan Acer Nitro 5 yang ada logo Predatornya. Penasaran dengan kedua performanya gimana? Tonton terus videonya sampai habis. Nah, kedua laptop ini memang dikhususkan untuk para gamers. Tapi bukan hanya gamers saja yang butuh laptop ini, mungkin juga para content creator juga butuh laptop yang speknya kayak gini. Karena untuk menopang pekerjaannya atau emang hobinya untuk creating konten. Tapi sebelum gue bahas lebih lanjut tentang soal kedua laptop ini, pastiin dulu kalian subscribe channel JLID dan nyalain notifikasi update-nya biar gak ketinggalan kalau kita upload video terbaru. Nah, untuk yang penasaran sama reviewnya, kalau Alienware ini udah pernah dibahas sama si Andre. Kalau mau nonton bisa klik card yang ada di atas. Dan kalau yang Nitro 5 ini baru aja kemarin videonya keluar. Dan kalau mau nonton bisa klik card yang ada di atas juga. Karena di sini gue bikin mau review performanya, gue bahas sedikit spesifikasinya. Kalau Alienware ini kata gue pribadi menggunakan Intel Core i7 generasi ke-6, RAM-nya 16GB DDR4, udah gue upgrade jadi 16GB, terus juga udah pakai full SSD, NVMe 256 sama SSD SATA 1TB. Untuk grafik cardnya ada integrated Intel HD sama Nvidia GTX 1070. Dan yang ini Acer Nitro 5 dia menggunakan Intel Core i5 generasi ke-8, RAM 8GB DDR4, storage-nya juga udah dual storage, satu M2 SSD M2 128 sama hard disk sebesar 1TB. Terus kalau untuk grafik cardnya dia juga ada seperti biasa integrated Intel HD sama Nvidia GTX 1050. Kalau dilihat dari speknya emang nggak imbang sih. Yang ini 1070, ini 1050, ini Gen 8, ini Gen 6, tapi Core i7 ya emang kata nggak imbang. Tapi kan kita juga belum tahu apakah i5 Gen 8 ini bisa menyaingi i7 Gen 6 yang dia seri prosesornya tuh HQ, yang ini cuma H doang. Kan kita belum tahu. Dan disinilah kita buktikan performanya apakah i5 Gen 8 ini bisa menyaingi laptop Alienware 2 ini. Nah, di sini gue menggunakan Cinebench R20 untuk testing pertamanya. Alienware 2 ini dia mendapatkan skor 1588 PTS. Karena kan kalau Cinebench itu biasanya dia ngajarin lebih di prosesor ya. Itu juga udah mode yang di high performance. Sedangkan yang ini Nitro 5 dia mendapatkan skor yang lebih besar. Dia mendapatkan skor 1860 PTS. Di sini Alienware gue kalah lah. Dia kan karena Cinebench dia ngajarkan di prosesor, dia ngelihat di core sama thread-nya. Biarpun sama-sama 4 core 8 thread, tapi i5 Gen 8 ini membuktikan dia pemrosesannya lebih cepat, seperti itu. Nah, selanjutnya di sini tadi kan udah gua tes Cinebench ya. Terus gua lanjut lagi untuk ngehajar rendering 3D menggunakan Blender dan softwarenya itu bukan softwarenya, filenya itu yang BMW. Di sini Alienware gua itu membutuhkan waktu 11 menit 47 detik. Dan sedangkan di Nitro 5 ini dia prosesnya lebih cepat lagi sih, lebih cepat lagi kalah laptop gua. Dia butuhkan waktu 10 menit 37 detik. Ya di sini emang kebukti sih ya, i5 Gen 8 itu bisa proses lebih cepat dibanding i7 Gen 6. Ya emang biarpun selisihnya sih nggak beda jauh gitu, cuma beda selisih kurang lebih dari 11 menit sama 10 menit, kurang lebih cuma 1 menit lah perbedaannya. Tapi ya terbukti i5 Gen 8 ini bisa mengalahkan Alienware gue ini yang super besar ini. Nah, setelah tadi udah kita testing untuk perenderan 3D, sekarang kita tes untuk rendering video menggunakan Adobe Premiere Pro 2019 menggunakan file Fitmax rendering test dari Anjas Maradita yang biasa gue pakai juga untuk testing rendering di laptop yang lainnya. Di laptop ini Alienware tuh oh ya, file lupa gue sebutin. File itu berformat XAVCS 4K, berarti rendernya juga nanti 4K YouTube. Nah, di laptop ini untuk renderingnya dia cuma membutuhkan waktu 2 menit 17 detik. Ya emang ini laptop emang gue pakai untuk rendering tiap hari sih, karena kan kerjaan gue juga editing juga kan buat video YouTube ini. Ini laptop emang udah sehari-harinya emang gue pakai buat editing sama buat render. Jadi mungkin buat dia nih kayak cepil rendering doang, nggak ada apa-apanya gitu. Jadi buat dia cuma butuhkan waktu 2 menit
11 detik atau berarti berapa? Bentar, gue cek dulu. Gue lupa menitnya berapa tadi. Dia membutuhkan waktu 2 menit 16 detik. Nah, gimana untuk Acer Nitro 5 ini? Di laptop ini menggunakan file yang sama, rendernya juga sama, 4K untuk YouTube. Membutuhkan waktu yang sedikit lebih lama, dia membutuhkan waktu 7 menit 16 detik. Salah, 7 menit 5 detik. Ya, mungkin ada faktornya juga sih. Kenapa ini lebih lama? RAM di sini kan cuma 8 GB, sedangkan di sini kan udah 16 GB, 2 kali lipatnya. Terus untuk tadi salah, gue kebalik urutannya. Harusnya gue nyebutin playbacknya dulu. Kalau untuk playbacknya, di sini sih nggak ada problem apa-apa ya. Untuk playbacknya gue tes play dari awal sampai akhir. Bagian yang beratnya pun nggak ada masalah. Untuk macam-macamnya nggak ada. Playback laptop teman-teman atau desktop PC teman-teman. Sebelum teman-teman mulai, ada baiknya membaca readme yang ada di file dalam foldernya. Oke, langsung aja kita mulai. Yang pertama adalah performa untuk cutting. Nah, apakah bagus performa cuttingnya? Nah, apakah playbacknya lancar? Cutting. Sedangkan yang di sini awalnya lancar, tapi ketemu bagian yang part heavy duty-nya yang udah berat, tambah sinematik dan sinematik tambah slow motion, tambah load segala macam. Di sini kelihatan lebih patah-patahnya. Aja kita mulai. Yang pertama adalah performa untuk cutting. Nah, apakah bagus performa cuttingnya? Nah, apakah playbacknya lancar? Cutting. Ya. Lalu yang selanjutnya adalah teks. Nah, banyak orang menggunakan teks. Oke, teksnya ini ada teks biasa dan juga ada yang shadow. Lalu ketiga, ini ada yang menggunakan background. Itu juga mungkin karena faktor RAM-nya yang sini cuma 8 GB, karena kan minimum requirement-nya untuk Premiere Pro cuma 8 GB. Sedangkan di sini dia udah recommended lah memakai RAM yang sebesar 16 GB. Nah, setelah tadi kita melewati perenderan duniawi, sekarang kita masuk ke pergamingan duniawi. Di sini gue akan ngetes game yang biasa gue mainin aja sih, yang bisa gue mainin dan bisa gue mainin, yaitu Apex Legends dan Valorant. Kalau di Apex Legends, gue memakai settingan yang udah gue sesuaikan seperti di gambar yang ini. Nah, di situ udah gue sesuaikan, cuma bedanya di VRAM-nya aja. Karena di sini VRAM-nya 8 GB, jadi gue sesuaikan dengan 8 GB. Di sini VRAM-nya 4 GB, gue sesuaikan untuk VRAM yang 4 GB. Dan untuk di Acer Nitro 5, corona nih. Dan untuk di Acer Nitro 5, FPS yang didapetin pas lagi gameplay itu sekitar 70-80. I'm taking shots. Recharging my shields. Good. Going to phase. Itu dengan settingan yang tadi yang udah gue sesuaikan. Sedangkan di sini di laptop gua di Alienware ini dia mendapatkan FPS kurang lebih sekitar 120-an. Be something good this way. A real game changer's on its way. First blood. Gotta be someone. Glad it's not one of us. Good. There's no range around near us. Beginning ring countdown. Long way to the ring. Tango spotted. Danger close.
Champions G. Someone's got a death wish. Reloading. Skin suit. For the chimney. Off the mic. The ring's closing in one. We're not very close. Need to recharge my shields. Frag out. 45 seconds. Gonna shut. Catching myself up. Ya, di sini emang kelihatan sih bedanya ya. Karena kan yang ini VGA-nya 1050, ini 1070. Ini 8 GB, ini 4 GB. Ya, emang jauh sih. Tapi bukan berarti laptop ini nggak bisa buat main Apex Legends. Apex Legends kan termasuk game yang lumayan cukup berat ya. Game Battle Royale yang lumayan cukup berat. Di sini masih bisa dapat 70-80 FPS. Itu sih udah oke banget, udah aman banget. Tapi kalau kalian mau main yang lebih enak lagi, mainnya di sini, di Alienware. Sombong banget punya Alienware ya. Nggak apa-apa, sekali-kali sombong gua sama laptop gua. Banyak yang bilang bawa meja rias soalnya saking gedenya kayak gini nih. Nah, setelah tadi udah testing Apex Legends, sekarang gua mencoba game FPS lainnya. Untuk game kompetitif ya, itu bakal tes Valorant. Di sini juga Valorant gua menggunakan hal yang sama, menggunakan settingan yang sama untuk laptop Alienware sama Acer Nitro 5 ini. Settingannya kayak gini. Ya mungkin kalian mau contoh juga buat kalian yang main Valorant, bisa coba pakai settingan ini. Ini udah enak banget settingan ini menurut gua ya. Kalian bisa coba juga. Dan kalau di Valorant untuk Acer Nitro 5 ini FPS-nya dia mendapatkan sampai 179. Untuk Valorant sih udah enak banget, FPS di atas 100 tuh udah enak lah, puas lah buat main game kompetitif. Ini untuk Acer Nitro 5. Spike rush. Going out. Stay in sight. One enemy remaining. Enemy spotted mid. Reloading. Dan di laptop gua ini kalau ini juga fishingnya di offin ya. Kalau fishingnya di onin paling dia ngelok di 60 fps. Dan di laptop gua ini di Alienware dia FPS-nya tuh dapat di 250 sampai 300. Ya pusing sih emang kalau FPS tinggi-tinggi sampai apalagi sampai 250 sampai 300. Kencengan buat gue sih, gue pusing. Kayak kalau gue main Valorant biasanya fishingnya gue onin, jadi biar ngelok di 60 aja. Kalau sampai kelebihan sampai 200 kayaknya cepet muntah sih, pusing soalnya. Spike rush. Reloaded. One enemy remaining. Deploying drone. Enemy spotted mid. Reloading. You're dead. Quiet now. Last player standing. Nah itu di dua laptop ini untuk main Valorant udah pasti kuat lah ya. Masa ya VGA gede-gede gini nggak kuat main game Valorant. Dan mungkin untuk game-game lainnya kayak game gue kurangnya testing game AAA sih ya. Kalau game AAA ada mungkin next kali ya kalau gue testing gaming lagi, gue kan coba beberapa game AAA yang bakal gue install di laptop yang bakal gue review. Biar ada perbandingan, nggak cuma Apex sama Valorant lagi, biar ada tambahan game lagi. Mungkin kalian juga ada rekomendasi game AAA yang bisa dibuat testing di laptop yang bakal di-review, boleh juga tulis di kolom komentar. Nah dari semua yang udah gue lakuin dari testing tadi pakai Cinebench, terus juga udah
Blender 3D, file BMW, Premiere Pro menggunakan feedback rendering test, juga udah gamingnya Apex Legends sama Valorant yang settingannya udah disamain dan disesuaikan. Kedua laptop ini memang sangat cocok sih. Masih bisa bersaing lah. Ini kan i5 Gen 8 sama i7 Gen 6. i5 Gen 8-nya masih bisa menyaingi i7 Gen 6. Tapi untuk dari sisi VGA-nya emang berbeda jauh. VGA yang ini 1050, yang ini 1070. Dari VRAM-nya aja kan yang ini 4GB, ini 8GB, emang nggak bisa bohong, 1070 pasti lebih bagus. Itu juga untuk kalian juga yang pengen beli laptop gaming tapi yang speknya menengah tapi bisa menyaingi yang ini pada masanya sih, ini high end gitu pada masanya. Ini laptop Acer Nitro 5 ini yang ada logo Predatornya bisa jadi pilihan kalian kalau kalian lagi nyari laptop gaming. Terus apa lagi ya? Ya untuk perbandingannya sih itu aja sih. Tapi kalau ada yang kurang-kurang boleh kalian tambahin di kolom komentar, atau ada kritik dan saran, tidak akan membantu. Bercanda, tidak membantu. Pasti membantu di kolom komentar. Silahkan komen aja di bawah. Kalau ada masukan-masukan, silahkan. Gua sangat menerima dan butuh masukan-masukan dari kalian. Dan mungkin sekian aja untuk perbandingan dua laptop ini, dari Acer Nitro 5 yang ada logo Predatornya sama laptop Alienware 17 R4 ini. Like kalau kalian suka, dislike kalau nggak suka. Yang baru mampir jangan lupa di subscribe dan nyalain logo notifikasi update-nya. And I will see you guys on next week. Bye bye. Tawa terus tawa tawa.